Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa qad jama'a Allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Famin dhalika al-makhraju min ash-shiddah war rizqu min haitsu la yahtasibun. Kali ini membahas tentang segala kemuliaan, keistimewaan dan pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kemarin pembahasan kita menunjukkan posisi takwa di dalam kehidupan manusia yang dijadikan poin utama Allah di dalam wasiatnya kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk benar-benar bertakwa kepadanya. Lah tentunya ketika kita menjalankan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarangnya, Allah memberikan imbalan kepada kita, memberikan balasannya kepada kita, walaupun semestinya ada imbalan ataupun tidak. Kalau itu adalah perintah dari Allah atau Rasulnya, kita harus menjalankan. Jangan diperintahkan oleh Allah tanya imbalannya apa, ganjarannya apa, balasannya apa, semestinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan imbalan, memberikan hadiah balasan kepada mereka yang menjalankan perintahnya. Disebutkan di sini, waqad jama'allahu lil muttaqin khairatid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengumpulkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kebaikan, mulai dari yang kecil sedikit sampai yang banyak dan besar, di dunia maupun di akhirat, dikumpulkan oleh Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Famin dzalika, di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa,
yaitu al-makhraj minas siddah, jalan keluar minasyiddah, dari kesusahan, solusi dari permasalahan. Warizqu min haitsu la yahtasibun, bukan hanya jalan keluar, tapi juga rezeki akan didapatkan olehnya tanpa ia menduga dan mengiranya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi setiap kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, ada dalilnya, yaitu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan takwa untuknya. Allah jadikan takwa untuknya, yaitu untuk orang yang bertakwa, makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap problem. Bukan dari satu problem, dari semua problem, dari semua permasalahan. Permasalahan di mana? Ad-dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi semua permasalahan, semua problem, jalan keluarnya itu adalah takwa, baik itu terjadi di dunia maupun di akhirat. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepada dia guyuran rizki tanpa ia mengira, tanpa ia menduga. Banyak daripada ahlu tafsir menyatakan ayat ini turun kepada Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i ini anaknya ditawan oleh orang-orang musyrik. Namanya, putranya Malik, Malik bin Auf bin Malik al-Asja'i. Lah bapaknya ini karena kehilangan anaknya, ditawan anaknya, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, asarral aduwu ibni wa syaka'adhan ilahi al-faqah. Ya Rasulullah, anakku ditawan oleh musuh. Bukan hanya dikeluhkan anaknya saja yang ditawan, tapi beliau juga mengeluhkan aku dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Dalam arti mungkin kalau mereka minta tebusan, aku nggak bisa ngasih. Anakku ditawan, kalau mereka minta tebusan untuk mengganti putraku, aku nggak bisa membayarnya karena aku fakir. Hanya Nabi mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbir wa aktsir min qaul la haula wala quwata illa billah. Katanya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan perbanyaklah daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Para sahabat itu jangankan perintahnya Allah, perintahnya Rasul dijalankan, apalagi perintahnya Allah. Kalau Rasul mengatakan A sudah mereka nggak mungkin berubah kepada B. Nabi mengatakan B, nggak mungkin. Ini Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah, sabarlah, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa, dilakukan.
dijalankan. Ya. Dia menjadi orang yang menjalankan perintahnya Allah, menjadi orang yang menjauhi larangannya Allah, sabar, ya. Kemudian memperbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, ketika dia pulang ke rumahnya, berada di rumahnya, putranya datang. Nah, dilepas oleh musuh atau kabur dari musuh, berhasil lolos. Nah, dapatkan satu onta. Jadi datang ke bapaknya membawa satu onta. Nah, satu onta ini mahal, nah, nggak murah. Nah, berarti apa? Yang dikeluhkan tadi, anaknya ditawan, sudah lepas. Dikeluhkan juga yang kedua, fakir miskin, dapat satu onta. Nah, dalam riwayat yang lain, ketika kembali ke orang tuanya ini, si Malik ini dengan giring kambing-kambing mereka, kambing-kambingnya musuh, sebanyak berapa? 4.000 kambing. Jadi 4.000 kambing mengikut Malik balik ke rumahnya. Ya mungkin waktu saya sumpah ambil musuh tadi itu, musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Ikut. Disitulah turun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa makhraja? Jalan keluar untuk putranya Malik, untuk putranya Auf bin Malik yang bernama Malik. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki yang Allah berikan itu tadi. Ada riwayat bawa onta, bawa 4.000 kambing. Ketika datang, katanya Imam Muqatil, ketika balik ini Auf ke orang tuanya, bukan hanya bawa kambing tapi juga bawa banyak barang. Akhirnya bapaknya Auf bin Malik ini nggak kemudian senang dengan bawaannya. Kalau kembali putranya senang, tapi dengan bawaannya ini belum senang. Sehingga datang ke Nabi, bertanya kepada Nabi, ya, diceritakan, kemudian bertanya, ayahilu lahu ayyakula ma atabihi ibnu, apakah halal ini yang dibawa putraku ini untuk aku makan, untuk aku pakai? Dijawab oleh Nabi, naam, iya. Dijawab iya sama Nabi. Karena itu akhirnya apa? Turun ayat ini, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi mengatakan halal untuknya karena Nabi tahu bahwa rezeki itu dari Allah untuknya, sesuai janjinya Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, wa min dzalika al-huda, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah al-huda, petunjuk. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini kitab, yaitu Al-Quran. Ada yang mengatakan surat-surat yang diturunkan sebelum Al-Baqarah. Dzalikal kitab, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Al-Baqarah, la raiba fi, tidak ada keraguan, fihi, yang terkandung di dalamnya.
Tidak ada keraguan bahwa apa yang terkandung di dalamnya semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa yang terkandung di dalamnya ini datangnya dari Allah, sehingga apa? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an apa yang terkandung di dalamnya itu adalah sebagai petunjuk, buku pedoman, menjadi rujukan orang-orang yang bertakwa. Lah orang yang bertakwa yang dimaksud di sini, katanya Ibnu Abbas, orang yang menghindarkan dirinya dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar dan kesalahan. Yang ketiga, al-ilm. Dengan takwa seseorang itu akan mendapatkan ilmu. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau orang yang mencari ilmu tidak hanya mempelajari ilmu, akan tetapi ia menjalankan apa hasil daripada ilmu, melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, akan lebih cepat banyaknya ilmu masuk kepadanya. Bukan hanya dari apa yang ia pelajari, tapi ilham laduni dari Allah, pemberian langsung dari Allah. Makanya ada beberapa orang itu belajarnya nggak lama, singkat, tapi pemahaman ilmunya luas dan dalam. Memang ilmu itu butuh waktu lama untuk belajar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, butuh apa? Tuli zaman. Dari 6 perkara salah satunya adalah butuh waktu yang panjang, waktu yang lama, karena ilmu itu kan banyak. Tapi bisa lebih cepat, bisa memangkas waktu daripada untuk belajarnya dia ketika dia belajar sambil menjadi orang yang bertakwa. Pintu ilmu dibukakan, diisi oleh Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Jadi hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Kemudian yang keempat, al-furqan wal kafara lisayyi'at wal maghfirah lidzunub. Pembeda, pemisah antara yang baik dengan yang batil, yang hak dan batil.
wal kafarah lisayyi'at, pelebur untuk kesalahan-kesalahan, wal maghfirah, ampunan lidzunub, untuk dosa. Kadang kita ini nggak mengetahui yang hak dari yang batil. Kenapa menjadi samar? Karena kita lihat banyaknya orang melakukan yang batil, sehingga kita meyakini bahwa ini adalah hak. Lah ketika kita menjadi orang yang bertakwa, di situ akan nampak jelas, oh ini hak, ini batil. Jadi bukan kita tertipu dengan banyaknya yang melakukan. Nah, selama ini kan kita bisa mengetahui hak dengan yang batil yang jelas-jelas. Ini hak, ini batil. Tapi terkadang sesuatu itu samar buat kita. Kenapa? Kita lihat banyaknya yang melakukan, sehingga kita mau mengatakan ini salah, akeh sing lakoni. Nggak mengatakan salah, kelihatannya kayak hak, salah, menjadi samar buat kita. Seperti contohnya terjadi banyak dalam sholat, dalam rutinitas yasinan, atau juga dalam mensyukuri kemerdekaan, atau terkadang apa yang dilakukan di masjid, seperti ngerokok dan semisalnya. Apalagi kadang terlihat itu yang melakukan bukan orang yang awam, tapi orang-orang yang berilmu, dan itu tidak sedikit. Masuk masjid bukan siwakan, langsung nyumet. Ruangan takmir itu bukhur dari samsu, gudang garam. Ruangan takmir ngebul bukhur, tapi bukan bukhur yang aromanya gahru, yang nggak bikin pusing. Ini ndak, samsu, gudang garam, apa meneng akeh wis. Sehingga hal itu menjadi seperti samar. Boleh tak? Kadang orang nggak mengetahui, dianggap itu adalah benar. Kenapa kok bisa dianggap benar? Ketika ada satu yang mau komentari, pasti dihajar, pasti dihabisi, pasti dihujat. Dengan dalil apa? Dengan dalil banyaknya yang melakukan. Lah kita bisa mengetahui ini hak-hak, ini batil-batil dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Di situ Allah menyapa orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah jadikan takwa untuk kalian furqanan, penjelas buat kalian, yang menjelaskan kepada kalian antara yang hak dengan yang batil, atau menjadi pemisah antara kalian dengan apa yang kalian takuti, sehingga kalian selamat. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah jadikan ketakwaan penghapus, pelebur daripada kesalahan kalian. Artinya menghapus, menghapus apa yang telah kalian perbuat daripada dosa-dosa. Wa yaghfir lakum, bukan hanya dihapus tapi diampuni oleh Allah.
bukan hanya dihapus tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan yaj'alakum furqanan hidayatan fi qulubikum. Ya, Allah jadikan ketakwaan untuk kalian ada furqanan, maksudnya apa? Hidayah, petunjuk yang Allah tanamkan di dalam hati kalian. Tufarriquna biha, yang kalian bisa membedakan dengan petunjuk itu bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang lain, al-wilayah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah disebutkan dalam ayat Al-Quran, wallahu waliyul muttaqin, Allah penolong untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi penolongnya orang-orang yang bertakwa adalah Allah. Nah, karena itu orang yang bertakwa ini nggak takut apapun, tidak takut dengan apapun. Kenapa? Dia punya penolong yang maha kuat, yang tidak ada bisa mengalahkan kekuatannya siapapun orangnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Ini diantara derajat yang mulia, yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita raih. Wa'lamullaha annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, bersama ini harus kita dapatkan. Banyak, bukan hanya dalam ketakwaan tapi dalam kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah di sini dicanyakan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Lah maksudnya Allah bersama orang yang bertakwa bin nasri, dengan pertolongannya, wal i'anati, bantuannya, wal hirasah, dan penjagaannya. Jadi penjagaannya Allah, pertolongannya Allah, bantuannya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Wa minha, diantaranya an-najatu, keselamatan. Selamat daripada murkanya Allah, azabnya Allah, neraka. Allah berfirman, tsumma nunajjil ladzina taqau, Allah akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Dan juga al-wa'ad bil jannah, dijanjikan oleh Allah orang yang bertakwa itu surga. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, seperti surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya Allah memberikan surga yang penuh dengan kenikmatan yang sangat nikmat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, tidak jauh, bukan mustahil, Allah memasukkan surga, menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ila ghairi dzalika minal khairatil jamilah wal fadailil jalilah wal mawahibil jazilah. Masih banyak lagi daripada kebaikan-kebaikan yang indah, kemuliaan-kemuliaan yang besar, pemberian-pemberian yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yakfi fi syarati fi taqwa anallahu ta'ala dzakaraha fi aktsar min tis'ina mawdi'an min kitabih. Sudah cukup menjadi bukti besarnya, agungnya, kemuliaan ketakwaan, bahwa Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu lebih dari 90 kali. Lebih dari 90 kali disebutkan oleh Allah tentang kemuliaan, keistimewaan takwa. Itu sudah menjadi bukti sudah bahwa takwa ini adalah hal yang mulia, hal yang istimewa. Sesuatu kalau sering disebut itu berarti apa? Kalau kebaikan, kalau kemuliaan itu berarti sangat istimewa. Kalau itu keburukan, kejahatan, itu berarti sangat buruk. Situ tidak nono. Pokoknya sesuatu yang sering disebut, satu di antara dua, antara itu sangat mulia atau sangat hina.
Kalau kebaikan itu berarti menunjukkan sangat mulia. Nah, karena itu Lailatul Qadar di dalam satu ayat disebutkan berulang kali sama Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Loh, disebutkan berulang kali tentang kiamat. Satu ayat itu berulang kali. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Loh, dalam satu surat. Itu berarti menunjukkan sesuatu itu sangat besar, antara kemuliaannya atau bahayanya. La taqwa disebutkan oleh Allah lebih dari 90 kali, itu menunjukkan kemuliaannya. Itu masih dari ayat Al-Qur'an. Bagaimana Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa, bisa menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Dan semoga ketakwaan ini terus dimiliki oleh anak cucu kita, keluarga kita, dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.